Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bersiap-siaplah untuk dihujat oleh kedua belah pihak, karena sekarang kita akan berbicara tentang kadrun. Satu istilah yang telah membuat rakyat Indonesia ribut dengan tetangganya selama bertahun-tahun atas alasan yang tidak pernah mereka sadari. Baraya, sesungguhnya masalah ini mulai muncul dari manuver PDIP tahun 2014. Pada waktu itu mereka sedang ada dalam sebuah dilema besar. Apakah harus mengangkat Ibu Megawati sebagai presiden tetapi tidak memiliki popularitas yang baik di kalangan masyarakat, atau memilih orang baru yaitu Pak Joko Widodo yang memiliki popularitas sangat besar tetapi dia masih junior di PDIP. Nah, pilihan pada akhirnya jatuh pada pemenangan pemilu, yaitu diangkatlah Joko Widodo sebagai presiden, sebagai calon presiden. Dan sialnya ternyata memang Pak Joko Widodo menjadi presiden. Ini bukan kesialan buat PDIP saja, tetapi ini juga kesialan buat rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena Jokowi ternyata meninggalkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Yang jadi masalahnya tentu saja adalah bukan soal Ahoknya, tetapi bahwa Ahok itu sipit, dia tuh Cina, dia tuh Kristen, dan ngomongnya nyablak. Nah, karena alasan-alasan itu, maka makin banyak elemen-elemen masyarakat, baik dalam DKI maupun di luar DKI, yang menginginkan agar Ahok digulingkan. Ada yang mulai bikin gubernur tandingan, ada yang kasakusuk bacain surat Al-Maidah ayat 51 dan sebagainya. Nah, mengetahui bahwa dirinya akan dijatuhkan karena sentimen-sentimen keagamaan dan ras, maka Ahok langsung bereaksi, marah. Dia nyeletuk, jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah. Nah, ini adalah kalimat paling berpengaruh sepanjang sejarah politik di Indonesia, saya pikir ya. Karena kalimat ini pada akhirnya menciptakan gelombang demonstrasi besar-besaran. Aduh, jumlahnya berjuta-juta, pakai putih-putih semua. Dan inilah yang menyebabkan Real Madrid pada waktu itu menang dalam Piala Champions berturut-turut. Kenapa? Karena pendukungnya demikian banyak. Sedangkan di sisi lain, para pendukung Ahok atau orang yang tidak ikhlas Ahok digulingkan dengan cara seperti itu merasa prihatin, tetapi mereka tidak mau melakukan perlawanan secara langsung karena terintimidasi oleh jumlah yang demikian besar dari lawan-lawannya. Akhirnya yang mereka lakukan adalah masuk ke media-media sosial, kemudian melakukan serangan, kritik, kutukan, dan sebagainya. Inilah yang kemudian memunculkan buzzer tipe kedua. Nah, sebaliknya orang yang anti Ahok sadar bahwa mereka itu dibully di media sosial. Akhirnya mereka datang masuk ke media sosial dan melakukan perlawanan. Akhirnya kedua belah pihak saling hujat, saling tuduh, saling ejek, saling jelek-jelekan. Begitu nggak selesai-selesai, bahkan ketika kakek Sugiono pun akhirnya keperjaka kembali pun, mereka tetap akan ribut terus-terusan. Ya, ada banyak sekali kejadian-kejadian setelah itu, tetapi intinya adalah sejak saat itulah orang-orang yang mendemo Ahok yang pakai baju putih-putih itu disebut sebagai kadrun, dan itu kemudian diberi stereotip tertentu. Di antaranya yang kemudian saya tulis adalah sebagai berikut. Inilah kriteria kadrun menurut para musuhnya. Yang pertama, menjadikan agama sebagai dalih. Kemudian, mudah tersulut emosinya. Kemudian, mewujudkan emosi dalam tindakan yang kasar. Misalkan menggeruduk orang, persekusi, dan lain sebagainya. Kemudian, mudah termakan hoaks. Khususnya kalau hoaks itu terkait dengan politik dan agama. Kemudian, membela yang seiman, walaupun salah. Kemudian, diajarkan dan mengajarkan kebencian kepada orang-orang yang dianggap berbeda. Kemudian mendemonstrasikan simbol-simbol keagamaan mereka, tetapi tidak mendemonstrasikan perilaku keberagaman mereka. Jadi misalkan pakai sorban tapi buang sampah sembarangan, atau pakai jilbab tapi pembalut dijadiin bendera gitu ya, hal-hal yang semacam itu. Kemudian mudah melabeli lawannya, kafir, zindik, munafik, PKI, liberal, Syiah, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ditunjuk-tunjuk gitu ya, sesuai kemauan mereka. Kemudian menggeneralisir kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya dituduh, misalkan mereka bilang, kalian menuduh umat Islam. Padahal itu kelompok mereka sendiri yang dituduh, yang dihujat. Tapi mereka bilangnya, kalian menghujat umat Islam gitu. Nah, mengeneralisir seperti itu. Kemudian menganggap kebenaran ada pada pihak tertentu saja. Jadi satu pihak benar sepenuhnya, pihak yang lain salah sepenuhnya. Kemudian mengabaikan kesalehan sosial, mengabaikan sains, mengabaikan teknologi, sehingga mereka cenderung untuk tertinggal di bidang itu. Dan kemudian poin yang ke-12 adalah ngeles dengan menyalahkan pihak lain. Jadi kalau ada pihak mereka yang dituduh, terus mereka biasanya langsung ngeles dengan mengatakan, itu orang koruptor dibiarkan, nah, dan sebagainya, dan sebagainya.
Nah, gitulah ya, itu adalah stereotip yang disematkan oleh orang-orang yang memberikan label mereka kadrun. Jadi, sudah dilabeli kadrun, kemudian diberi stereotip atau identitas-identitas yang semacam itu. Saya tidak ikutan memberikan definisi itu, tentu saja. Kan saya hanya mengumpulkan, kemudian menyampaikan saja. Jadi, kalau Baraya protes, jangan ke saya. Protesnya ke yang punya channel ini aja. Tetapi maksud saya gini, Baraya, saya seringkali mengatakan kepada Baraya, kepada subscriber di sini, bahwa ada salah satu kesalahan berpikir yang sering diulang-ulang oleh orang-orang Indonesia, yaitu mereka seringkali menyematkan satu identitas kepada pihak lain, kemudian identitas itu dijejalkan bersama dengan identitas-identitas yang lain, dan itu dilakukan secara sepihak. Begitu. Misalkan begini, Syiah sesat nggak? Oh, sesat. Kenapa? Karena mereka menghujat para sahabat. Sebenarnya ini cacat logika, Baraya. Yang sesat itu menghujat sahabat, bukan Syiah. Karena bisa aja orang Syiah tidak menghujat sahabat, dan bisa saja orang yang bukan Syiah menghujat sahabat. Maka yang salah itu, yang sesat itu adalah menghujat sahabat, bukan Syiahnya. Atau misalkan yang lain, misalkan pacaran. Pacaran haram tidak? Haram, karena mendekati zina. Enggak, Baraya, mendekati zina dan pacaran itu ada di dua tempat yang berbeda. Begitu. Nah, karena itu walaupun secara umum pacaran itu mendekati zina, tetapi bukan berarti kita harus mengharamkan pacaran juga. Karena pacaran tuh nggak ada dalilnya, nggak ada ilatnya bahkan kalau misalkan mau dihubung-hubungkan. Jadi yang salah itu adalah mendekati zina, bukan pacarannya. Begitu kurang lebihnya. Nah, sebenarnya cacat logika semacam ini juga banyak dan bukan hanya terkait dengan kadrun atau terkait dengan kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang modern pun banyak yang memiliki cacat logika seperti ini. Misalkan poligami. Poligami tidak boleh sama sekali, kata pengusungnya misalkan. Kenapa tidak boleh? Karena menyakiti wanita. Menyakiti wanita dengan poligami itu dua cerita yang berbeda, Baraya. Jadi yang dilarang itu yang menyakiti wanitanya, poligaminya kita lihat dalam konteks tertentu. Misalkan kita mengetahui di Inggris ya, ada laki-laki yang punya dua istri dan mereka hidup bahagia. Kenapa seperti itu? Ternyata karena si perempuan yang menjadi istrinya itu dua-duanya adalah biseksual. Jadi walaupun dalam satu perspektif kita melihat bahwa laki-laki itu berpoligami, tetapi dalam perspektif lain, misalkan dalam perspektif salah satu istrinya, si istri itulah yang telah poligami karena si istri itu memiliki pasangan laki-laki dan memiliki pasangan perempuan. Ketika si laki-lakinya pergi, dia melakukan hubungan seks sesama jenis dengan di antara para istri. Nah, kan pikirannya semacam itu. Jadi sekali lagi, mari kita pisahkan antara entitas dengan identitas yang kita sematkan kepada pihak-pihak tertentu itu. Nah, cacat logika semacam ini pula lah yang kemudian dimiliki oleh orang-orang yang menuduh kadrun. Jadi orang yang menuduh kadrun telah menjadi kadrun sejak saat dia menuduh orang lain menjadi kadrun. Karena lihat poin ke-8 tadi ya, nomor 8, yang menyebut bahwa orang kadrun itu biasanya menuduh orang lain dengan sudut pandangnya sendiri secara sepihak, menyebut itu kafir, itu liberal dan sebagainya. Maka siapapun orang yang menuduh ini kadrun, ya dia sama aja. Dia sama-sama kadrun walaupun ada di dua sisi yang berbeda. Begitu. Paham gak sih? Saya mohon maaf ya, kok saya ngomongnya jadi kecepatan kayak gini. Tapi ginilah, saya kasih contoh yang lebih rumit lagi. Kemarin lalu saya membuat sebuah postingan berisi sebuah pertanyaan. Sampai kapan Cynthia Chandranaya dihujat atau dibully? Nah, ini pertanyaan ini muncul karena saya pernah nge-stalk channel YouTube-nya, kemudian penontonnya sangat sedikit dan kolom komentarnya malah penuh dengan hujatan-hujatan dan makian. Nah, saya kok jadi prihatin juga, kan ini kejadiannya udah setahun yang lalu, tapi hanya gara-gara dia dianggap tidak mau mengakui kebohongannya, maka dia dihujat terus-terusan. Ketika saya mempertanyakan itu pun banyak di antara Baraya yang ngisi di kolom komentarnya itu adalah karena dia tidak mau mengakui kebohongannya dan akan terus-terusan dihujat selama dia tidak mau mengakui kebohongannya. Jawaban ini adalah jawaban yang bohong, jawaban yang keliru. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, kalau memang benar-benar alasan bahwa Cynthia Chandranaya itu dihujat gara-gara dia melakukan kebohongan publik, maka seharusnya yang turut dihujat juga adalah channel-channel yang menebar kebohongan. Misalkan yang Gerebek Hantu, itu kan banyak yang channelnya tuh sampai jutaan subscribernya itu, penontonnya itu banyak. Dan itu sepenuhnya settingan, dan banyak di antara kita yang tahu bahwa itu adalah settingan, tetapi tidak ada satupun di antara kita yang menuntut dia untuk membongkar
membongkar kebohongannya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena alasannya memang bukan seperti itu. Alasannya adalah pertama, kita ini bermental kawanan. Jadi bermental kawanan ini adalah ketika ada satu pihak yang dihujat, maka kita akan menghujatnya rame-rame. Ketika ada satu pihak yang memuji seseorang, maka kita akan memujinya sama-sama. KKI itu gak ada salah apapun, tapi dihujatnya rame-rame gara-gara ada 1-2 orang yang menghujat, maka yang lain ikut-ikutan menghujat. Begitu kan? Nah, kenapa masyarakat kawanan kita ini menjadi seperti itu? Karena kita membenci. Jadi ceritanya begini Baraya, kebencian itu muncul dari penderitaan. Saat kita menderita, sangat-sangat menderita, misalkan karena kita miskin, karena kita jomblo, yang semacam itu, maka kita akan berusaha untuk membenci orang lain sebagai pelampiasan. Ketika kita membenci orang lain, kemudian orang yang kita benci itu jatuh, maka kita akan lega, penderitaan kita itu akan berkurang. Begitu psikologi kebenciannya itu seperti itu. Nah, maka di sini bisa kita pilih mana benci yang rasional, mana benci yang irasional. Kalau saya nyolong duit Baraya 1 miliar rupiah, saya curi dari Baraya, kemudian Baraya membenci saya, maka itu adalah kebencian yang rasional. Tetapi Baraya kemudian gak kenal sama orang ini, gak tahu siapa dia, gak ada kepentingan publik yang diganggu-gugat, gak ada orang yang dirugikan dan sebagainya, tapi Baraya benci banget sama orang ini. Nah, maka itu adalah kebencian yang menunjukkan bahwa Baraya ini sesungguhnya sakit hati, menderita, dan karena satu hal, penderitaan itu harus dikeluarkan melalui kebencian kepada pihak lain. Diharapkan orang yang dibenci itu jatuh sehingga kita menjadi terangkat kebahagiaannya. Begitulah kurang lebih rumus psikologi kebenciannya. Nah, apa hubungannya dengan kadrun? Ya, orang-orang semacam itulah yang kadrun. Orang yang kadrun itu adalah yang membenci secara irasional. Kenapa seperti itu? Melihat dari 12 kriteria yang saya tunjukkan tadi, jelaslah bahwa orang-orang kadrun itu adalah orang-orang yang membenci. Karena mereka itu biasanya menyebarkan kebencian, diajarkan kebencian, dan melestarikan kebencian dalam hatinya. Kan seperti itu. Maka dalam konteks Cynthia Chandranaya dan kadrun ini bisa kita ketahui bahwa kadrun itu tidak harus terkait dengan aliansi politik tertentu dan tidak terkait dengan agama tertentu. Sejauh orang itu membenci secara irasional, sejauh orang itu menghujat orang lain secara terus-terusan, sejauh orang itu tidak mau bersikap objektif terhadap satu tema, maka dia di situ adalah kadrun apapun aliansi politiknya. Ketika Baraya mengomentari channel saya, misalkan dengan kata-kata, wah luar biasa, bijak sekali Pak Guru ini, sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Nah, dia kadrun. Walaupun dia memuji saya sebut dia kadrun. Kenapa seperti itu? Saya mohon maaf. Karena dia menyukai sesuatu sesuai dengan seleranya, bukan sesuai dengan kebenaran atau faktanya. Begitu. Nah, maka dalam konteks ini, Cokro TV pun yang dianggap sebagai anti kadrun itu sering kali menjadi kadrun. Lah, kenapa? Karena kadrun itu adalah kriteria yang disematkan. Maksudnya, sejauh Cokro TV itu menghujat satu pihak terus-terusan dan membela satu pihak yang lain terus-terusan, maka disitulah dia menjadi kadrun, karena dia menjadi tidak objektif, karena dia melihat kebenaran ada dalam satu pihak tertentu. Padahal satu pihak itu seringkali benar, tapi kadang-kadang salah, dan pihak yang lain juga bisa saja salah, tapi sering juga benar. Kan namanya juga manusia. Maka siapapun yang menghujat terus-terusan satu pihak, menganggapnya salah terus-terusan, dan membela satu pihak dianggapnya benar terus-terusan, maka dialah kadrun walaupun dia namanya Cokro TV. Maka jelas dalam hal ini kita runutkan ya, Habib Rizik itu kadrun selama dia menghujat satu pihak terus-terusan, selama dia mengerahkan massa dalam jumlah yang besar untuk mengintimidasi satu pihak, selama dia mengatasnamakan agama untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya, dia kadrun. Nah, Cokro TV pun kadrun selama dia terus-terusan menghujat satu pihak, menganggapnya sebagai satu yang salah, dan terus-terusan membela satu pihak sebagai pihak yang benar. Dan dia kadrun selama dia terus-terusan mengejek satu sisi, tetapi tidak mau berdiskusi dengan sisi itu. Kan banyak yang mereka lakukan dengan seperti itu. Maka kadrun bisa siapa aja. Pak Jokowi itu bisa jadi kadrun, saya bisa jadi kadrun, Rocky Gerung bisa jadi kadrun, Presiden Amerika Serikat bisa jadi kadrun, dan sebagainya, selama ada identitas-identitas yang dia pelihara dalam dirinya, dan itu menunjukkan bahwa dirinya tidak baik atau tidak memiliki kriteria yang baik dalam berpikir dan bertindak. Dan saya pun yakin setelah saya membuat video ini pasti banyak orang yang menuduh saya kadrun. Ya nggak apa-apa. Jadi sebagai antisipasi, sebelum mereka di kolom komentar nulis kadrun, saya duluan ngomong di sini, Baraya yang nuduh saya kadrun gitu. Ya kita kadrun-kadrunan aja terus-terusan sampai hari kiamat. Ayo kadrun-kadrunan.
Gitulah ya. Tapi intinya adalah kalau Baraya mau berdiskusi semuanya selesai. Saya yakinkan semuanya selesai kalau semuanya mau berdiskusi duduk dalam satu atap, dalam satu meja yang sama. Kan pada kenyataannya adalah Pak Habib Rizik nggak mau ngobrol berdua empat mata dengan Cokro TV misalkan gitu kan. Kan bukan mahram gitu mungkin ya, atau bagaimana gitu. Kan biasanya sih seperti itu. Kata orang Sunda mah hade goreng kubasa. Jadi apapun aliansi politik Baraya, apapun sikap Baraya dalam agama tertentu, ngobrollah dengan lawan Baraya. Berbicaralah. Karena saya yakinkan dari situ Baraya akan mengetahui setidak-tidaknya mereka memiliki prinsip apa dan perspektif apa secara langsung, dan ini tidak menduga-duga. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Kadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.